Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Harus ya, walaupun kita masuk di jam setelah istirahat. Tentunya teman-teman sampai kekenyangan tadi belajar ya. Tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk belajar bersama ibu di mata video. Sebelum mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibikin enak dulu, disiapkan bukunya. LKPD-nya di bawah. Di bawah. Handphonenya di bawah. Ya, sudah siap. Bangkunya ini rapikan. Teman-temannya siap ya. Nanti teman-teman siap mengikuti pelajaran Ibu Eka. Sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dari Anissa untuk kelas 10 Mia. 10 Mia siapa yang tidak masuk? Melinda, kenapa Melinda? Sakit. Doakan dia Melinda itu sembuh. Nanti bisa bergabung lagi semua kita belajar bersama. Melinda sakit. Kemudian siapa lagi? Anissa sakit. Anissa juga sakit, sama ya, doa yang sama untuk Anissa biar bisa bergabung lagi dengan kita belajar di sekolah. Sudah? 2 orang saja? 2. Siap. Pertemuan kali ini berarti bab terakhir pada bab kedua. Kemarin bab kedua bahasan tentang apa? Keanekaragaman hayati. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Pertama tentang klasifikasi atau pengelompokan dari keanekaragaman hayati. Mulai dari keanekaragaman tingkat gen, kemudian tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Kemudian berikutnya keanekaragaman di Indonesia ya, flora, fauna, pembagian wilayah dan lain-lainnya. Nah sekarang bab ketiga tentang apa? Ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Nah berikutnya masuk ke persepsi. Kita samakan dulu persepsinya. Nah ini Ibu tampilkan 2 gambar ini ya di persepsi ini. Nah, dari gambar ini apa yang teman-teman pikirkan atau apa muncul pernyataan ataupun pertanyaan apa setelah melihat gambar di depan ini? Silakan, boleh angkat tangannya. Silakan, angkat tangannya. Kebebasan mengemukakan. Silakan lihat. Apa penyebab hewan itu bisa mati? Hewan itu mati berarti gambar yang pertama ya. Itu gambar apa yang pertama? Badak. Berarti ada kegiatan atau proses peristiwa apa pada gambar ke-1? Peristiwa pengambilan tulang pada hewan badak. Kemudian yang gambar kedua kita lihat gambar apa ini? Orang. Berarti ini juga salah satu, bisa saja ini kegiatan perburuan liar untuk yang orang untuk persepsinya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak teman-teman semuanya. Muncul banyak sekali pertanyaan dari gambar tadi. Masuk ke bahasan pokoknya pada pertemuan kali ini, yaitu tentang ancaman dan upaya pelestarian. Pada bahasan bab kedua yaitu keanekaragaman hayati. Sebelumnya, kenapa kita harus belajar bahasan ini? Jelas berarti ada 7 tujuannya. Silakan tujuan pembelajarannya apa? Mira, baca tujuan pembelajarannya. Menganalisis ancaman penggunaan keanekaragaman hayati di Indonesia dan terkait upaya pelestariannya dengan menyajikan laporan dari hasil telaan informasi studi literatur dengan tepat secara mandiri dan kritis. Berarti nanti teman-teman belajar tujuannya ini untuk menganalisis ancaman apa saja yang bisa menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati. Kemudian, nah untuk menjaga agar keanekaragaman hayati ini tidak punah, otomatis ada upaya yang harus dilakukan. Nanti teman-teman juga mencari upaya apa saja. Nah ini mencari, menganalisis ancamannya, upayanya, berarti nanti teman-teman
digiring untuk mencari informasi tambahan, berarti tidak terpaku hanya pada LKPD, LKS ataupun buku sumber yang ada. Apalagi teman-teman bawa handphone kan, nanti cari tersambung dengan wifi sekolah, nanti cari literasi lainnya ya. Nanti melalui studi literatur secara tepat, mandiri dan berpikir kritis. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa berpikir kritis, mengungkapkan suatu masalah serta mencari nanti solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, pada kegiatan ini, pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran. Kan biasanya Ibu hanya ceramah saja ya, menceramah. Nah, sekarang ada beberapa inovasi menggunakan model pembelajaran. Kali ini Ibu pakai apa? Model apa? PBL. Problem based learning. Jadi teman-teman dihadapkan nanti dimunculkan satu masalah, jadi teman-teman nanti mencari solusinya seperti apa. Nah, model pembelajaran ini ada tahapan-tahapannya atau sifatnya. Nih, sifatnya untuk tahapan pembelajarannya. Pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian kedua, mengorganisasikan kerja peserta didik. Ketiga, nanti teman-teman melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan yang ditampilkan. Kemudian keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Baru kelima, nanti ada proses analisis, melakukan evaluasi dan refleksi proses serta hasil penyelesaian masalah. Ya, tahapan untuk proses pembelajaran kali ini. Kita masuk tahap pertama. Tahap pertama yaitu tentang apa? Orientasi siswa pada masalah. Ibu tampilkan satu video. Teman-teman simak terlebih dahulu. Dalam Kompas Aceh. Saudara, keberadaan orangutan Sumatera mulai terancam punah di Provinsi Aceh. Penggunaan orangutan disebabkan kerusakan hutan perburuan liar dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Satwa yang dilindungi negara ini mulai terancam punah. Pasalnya mereka dapat disebabkan kemudian sekali simpan jumlah dari bentuk lintas perburuan asing dan segala konservasi oleh APD. Sama-sama memiliki yang pakai banyak dan bayar lagi yang dari nasional spesies yang lain jadi sama dengan yang masih. Nah, ini berarti tahap pertama yang orientasi siswa pada masalah. Jadi Ibu tampilkan video dan video ini muncul suatu pertanyaan yang jadi masalahnya ya. Silakan nanti teman-teman cari masalahnya yang ditampilkan di video tersebut. Lanjut ke tahap berikutnya. Apa? Yang kedua? Mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik dengan peserta didik membuat 5 kelompok secara heterogen. Namanya suatu masalah biar terurai, biar beres. Kalau sendiri tambah mumet ya. Dibereskan berarti harus secara gimana? Berkelompok. Silakan teman-teman kelas 10-nya ini membuat kelompok yang terdiri, kita ada berapa? Kurang lebih 25 orang siswa. Berarti satu kelompok ada yang 5 orang ataupun ada yang 6 orang. Silakan mencari kelompoknya. Ibu kasih kebebasan. Teman-teman sudah pada ini ya, biar nyaman nanti kerja barengnya. Silakan teman-teman pilih kelompoknya sendiri. Silakan. Ya, dibagi kelompok berarti di kelompok ini ngapain aja? Ngapain aja? Tadi sudah ditampilkan video. Nah, Ibu satu nanti teman-teman bersama kelompoknya nanti mengklarifikasi permasalahan yang muncul di video tadi. Kemudian sudah mengklarifikasi, nanti menuliskan ataupun mendefinisikan masalahnya. Kemudian tahap ketiga apa? Sudah dapat masalah, nanti teman-teman membuat rumusan masalahnya ya. Jadi silakan waktunya bekerja bersama kelompoknya. Tahapannya berarti tadi ada mulai dari masalah, perumusan masalah, kemudian nanti dibagi-bagi ya sehingga permasalahan tersebut bisa kelompok selesaikan. Silakan untuk berdiskusi di kelompoknya. Sudah pengordinasian, masuk ke tahap ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Nah, ini berarti harus apa saja ini teman-teman ya? Bisa mulai penyelidikannya mencari informasi dari berbagai sumber.
Silakan pergunakan handphonenya, buku bacaan lainnya juga untuk mencari berbagai informasi, Pak. Lalu berarti apa saja ini? Tadi tentukan masalahnya, kemudian rumusan masalahnya, eksplorasi rumusan masalahnya, baru nanti teman-teman akan dapat solusi ataupun upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan. Yaitu yang keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Tadi teman-teman sudah diskusi di dalam kelompoknya. Hasil diskusinya mulai dari masalah, rumusan masalah, hipotesis sama solusinya. Silakan teman-teman susun di laporannya. Kemudian nanti kalau sudah fix, silakan nanti ada kegiatan untuk presentasi hasil diskusi. Sudah? Tiap kelompok sudah melakukan menyusun hasil karyanya? Sudah? Ya, berarti siap masuk ke tahapan berikutnya. Ya, berarti sekarang masuk ke presentasi. Silakan untuk tiap kelompok presentasi terlebih dahulu. Berarti ini yang maju pertama, kelompok ketiga. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lainnya silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Dia Julianti sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan menyampaikan. Di sini ada Adman sebagai pemateri juga, ada Rayasa sebagai pemateri, dan terakhir yaitu Indra sebagai notulen. Ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Itu merupakan presentasi dari kami. Untuk kesimpulannya yaitu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah kita harus menjaga dan merawat hewan atau tumbuhan beserta habitatnya supaya tidak ada lagi pemburuan liar dan penebangan pohon. Harus menyadarkan diri bahwa hewan dan tumbuhan itu sangat penting. Apabila ada pertanyaan, Silakan. Untuk pertanyaan dari kelompok lainnya, silakan. Berdiri. Ada Julia dari kelompok apa, Julia? Dari kelompok 1. Silakan. Apa upaya pelestarian supaya hewan dan tumbuhan tidak punah? pertanyaan dari Julia, tidak membuat hubungan transaksinya, tidak transaksi yang lengkap, membuat olahraga dan membuat masalah itu merupakan salah satu kesalahan hewan dan bukan tidak. Nah, sampai sana ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penampilan yang kedua ya, kelompok dari Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang keanekaragaman hayati dari kelompok pertama. Ada pertanyaan atau tanggapan? Berdiri, silakan. Untuk tanggapan dari kelompok 3 yaitu dari kelompok 2, untuk presentasinya bagus dan baik dan tidak dipahami. Ya, jadi tanggapan dari teman-temannya sudah sangat jelas presentasi dari kelompok kedua. Ini sudah tampil 4 kelompok memaparkan hasil diskusinya, mencakup masalah, rumusan masalah, hipotesis dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian ataupun keanekaragaman hayati ya. Kemudian sudah bagus, pembagian kelompoknya juga sudah merata ya, ada yang jadi moderator, penyaji dan lain-lain. Kemudian tadi tanya jawabnya juga sudah, jawabannya sudah mewakili pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lainnya. Kemudian dari tadi penampilan tadi, kemudian ada tambahan dari Ibu, apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan lagi? Berarti analisis dan menyimpulkan hasil diskusi tadi dari berbagai kelompok. Silakan untuk analisis dan kesimpulannya Ibu minta yang Hendra tadi. Silakan untuk kesimpulan hasil kelompoknya. Keanekaragaman hayati merupakan banyaknya jumlah spesialis atau ekosistem dari satu lingkungan, seperti banyak tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Nah itu berarti saja. kesimpulannya ya dari hasil diskusi kelompok Hendra. Jadi kesimpulan
kesimpulannya, jadi kita sebagai warga negara tidak boleh menangkap hewan sesuka hati seperti orangutan dan gajah karena populasi mereka terancam punah dikarenakan ulah manusia seperti merusak habitatnya menjadi perkebunan warga dan perburuan liar. Terima kasih. Silakan lihat tayangan video berikut. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lanjut berikutnya kita ke refleksi ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini kita masuk ke bahasan refleksi. Jadi teman-teman setelah melakukan pembelajaran ini kita refleksi sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Refleksi pertama, apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Apakah teman-teman suka pembelajaran kali ini? Suka? Kemudian adakah hal menarik lainnya? Hal menarik apa? Ketika teman-teman belajar kali ini? Melihat teman presentasi. Melihat teman presentasi, kemudian mencari referensi dari internet dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, cara belajar yang bagaimana yang bisa teman-teman gunakan untuk nanti mempraktekkan pembelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Berarti apa? Upaya apa saja biar nanti teman-teman menerapkan pembelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Upaya ya pelestarian yang sederhananya berarti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti ini ke polusinya ya. Kemudian berikutnya Penebangan hutan. penebangan hutan apa? Cara liar, berarti menjaga agar hutannya tetap asri ya, dijaga. Kemudian yang ketiga berikutnya, kesulitan apa saja yang ditemui oleh teman-teman pada pembelajaran kali ini? Kesulitannya apa? Kesulitannya menentukan apa tadi? Ketukar-ketukurnya yang di bagian apa? Masalah, rumusan masalah dan hipotesis. Awal-awalnya teman-temannya sempat bingung ya, tapi selama pembelajaran mulai ini ternyata bisa membedakan mana yang disebut masalah, rumusan masalah, hipotesis dan lain. Ini untuk refleksinya. Berikutnya kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ini berarti bisa teman-teman baca keanekaragaman hayatinya mengalami penyusutan. Ini diakibatkan banyaknya perusakan habitat, kemudian jelas nanti menimbulkan kelangkaan serta kepunahan. Ini juga ada menimbulkan erosi genetik sehingga nanti dampaknya terjadi pada krisis keanekaragaman hayati. Kemudian parahnya ancaman ini pada pemanfaatan keanekaragaman hayati secara ekonomi ya. Karena manusia mencari keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi pada kerusakan lingkungan tersebut. Itu. Kemudian berikutnya ada beberapa upaya pelestarian yang bisa dilakukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi, diantaranya perlindungan alam, pengawetan hutan, ada tujuannya, kemudian perlindungan marga satwa dengan cara ada membuat undang-undang, kemudian ada pembiakan hewan dan lain. Sampai sana ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti pertemuan kita kali ini sampai sini ya. Berarti Ibu kasih apresiasi sebesar mungkin untuk teman-teman yang tadi sudah diskusi, kemudian presentasi. Kasih applause dulu untuk speaker semuanya. Kemudian karena bahasan ini merupakan bahasan terakhir di bab 2, otomatis minggu depan kita akan ulangan. Jadi diperhatikan lagi, dibaca-baca lagi mengenai klasifikasi keanekaragaman hayati, kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia, ancaman serta upaya pelestariannya. Jelas?